Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis leksikal atau biasa disebut sebagai scanner. Oke, ini adalah tahapan-tahapan dari proses kompilasi, dan di mana analisis leksikal itu adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh proses kompilasi. Nah, di sini untuk analisa leksikal atau scanner itu merupakan antarmuka antar kode program sumber atau source program dan analisa sintaks atau juga parser. Nah, di mana di sini untuk pengertiannya itu adalah sebuah proses yang mendahului parsing di dalam sebuah rangkaian karakter. Nah, berarti outputnya itu harus mudah untuk dibaca oleh si parsing. Nah, di sini scanner sendiri seperti yang sebelumnya saya jelaskan, dia akan melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan. Oke, di mana dia akan memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang kita sebut sebagai token. Oke, kemudian proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya itu sudah dalam bentuk token. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan juga, berarti output dari analisis leksikal itu harus memudahkan dalam proses selanjutnya atau proses parsing. Nah, di sini untuk model dasar untuk membentuk suatu analisis leksikal itu adalah sebuah finite state automata atau sebuah FSA. Nah, ingat-ingat lagi nih di mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, untuk FSA sendiri juga dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali konstruksi bahasa yang digambarkan menggunakan bahasa reguler. Oke, jadi ingat lagi, selain FSA, itu juga adalah mengenai ekspresi reguler. Nah, kemarin pun di teori bahasa dan otomata, kita membahas mengenai konversi dari FSA ke ekspresi reguler dan juga sebaliknya. Oke, jadi di sini proses analisis leksikal itu dia akan melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada sebuah teks masukan dan dia akan memecahnya menjadi bagian-bagian yang kita sebut sebagai token. Nah, kemudian kita akan lihat di sini untuk tokennya sendiri itu adalah sebuah level entitas yang paling rendah di dalam diagram sintaks. Dan untuk jenis-jenis token sendiri di sini, ini ada 5. Yang pertama itu adalah identifier. Nah, contohnya itu bisa variable atau function name. Nah, untuk yang kedua itu adalah keyword atau ini adalah kata-kata kunci yang ada pada bahasa program tersebut. Oke, nah kata kunci di sini ini bisa while, if, function, misal untuk di Pascal ini bisa begin, bisa end, dan lain sebagainya. Nah, tapi di beberapa penjelasan untuk identifier dan keyword ini dijadikan satu token. Ini disebut saja sebagai identifier. Oke, kemudian untuk token yang ketiga itu adalah operator. Ini bisa dalam bentuk operator aritmatika dan lain sebagainya. Oke, untuk operator ini misal seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang keempat, ini bisa kita sebut juga sebagai literal atau karena dia merupakan sebuah nilai konstanta, ini biasa juga disebut sebagai konstanta. Oke, jadi ini bisa disebut sebagai literal atau bisa juga disebut sebagai konstanta. Karena yang masuk ke dalam literal atau konstanta ini itu adalah semua nilai konstanta atau nilai-nilai yang tidak dapat berubah bentuknya. Oke, beda halnya kalau dengan variabel. Oke, misal saya punya X sama dengan 5. X di sini ini adalah sebuah variabel. Karena nilainya akan mengikuti nilai di sebelah kanannya. Nah, tapi untuk 5 ini, dia tidak akan berubah. Ini kita sebut sebagai konstanta. Oke, untuk yang terakhir, tokennya itu kita sebut sebagai punctuation.
atau juga sebagai pemisah atau pembatas pada program. Nah, tapi di sini nanti akan dibagi lagi untuk pemisah dan pembatas. Oke, di sini ada pemisah atau pembatas yang berpengaruh pada program. Dan juga ada pemisah atau pembatas yang tidak berpengaruh. Oke, untuk yang berpengaruh, ini misal seperti titik koma, kemudian titik 2, koma, dan lain sebagainya. Intinya, kalau tidak ada pemisah tersebut, programnya akan jadi kacau. Nah, kalau untuk yang tidak berpengaruh, ini kita sebut juga dia sebagai white space. Nah, di sini untuk pemisah atau pembatas white space, ini misal seperti spasi, atau juga enter, dan lain sebagainya. Intinya dia tidak akan berpengaruh terhadap programnya. Oke, misal contohnya nih, saya menuliskan X sama dengan 5 dengan X, ini ada spasi, kemudian sama dengan, ini spasi lagi, kemudian baru 5-nya. Nah, ini hasilnya pada program akan sama. Nah, tapi di sini ada spasi. Nah, spasi di sini dia tidak akan berpengaruh pada program secara keseluruhan. Nah, sebenarnya untuk white space ini biasa kita gunakan untuk visualisasi ke kitanya. Misal, kita menggambarkan program X sama dengan 5, titik koma, kemudian di sini ada bahasa program lain, kemudian titik koma, dan lain sebagainya. Ini bisa kita tuliskan hanya dalam satu baris. Nah, tapi saat ada error yang menyatakan kesalahan pada baris tersebut, kita akan kesulitan mencarinya. Beda halnya kalau kita menyusunnya X sama dengan 5, misal titik koma, di sini kita enter. Berarti kan ada baris kedua. Kemudian di sini kita enter dan seterusnya. Nah, saat ada error, misal di baris keberapa, kita lebih mudah untuk menentukannya. Oke, dan untuk punctuation sendiri, ini biasa juga dikenal sebagai delimiter. Nah, di sini ada 5 jenis token, di mana ada identifier, keyword, operator, literal, dan punctuation. Atau bisa juga kita kenal untuk identifier dan keyword, itu kita sebut sebagai identifier. Oke, jadi sebagai identifier, kemudian operator tetap sebagai operator. Kemudian untuk literalnya kita kenalnya sebagai konstanta. Dan yang keempat, punctuation atau kita sebut sebagai delimiter. Jadi ada yang menyebutkannya menjadi 5 atau juga menjadi 4. Oke, yang pasti kita harus tahu dulu mana saja yang masuk ke dalam token-token tersebut. Oke, misal di sini kita coba untuk contohnya. Di sini ada sebuah kutipan program untuk Hello World. Nah, berarti tadi kita gunakan untuk yang 5 aja. Nah, untuk identifier, ini berarti tadi adalah variabel. Nah, berarti variabel ini adalah yang bukan sebuah keyword. Berarti di sini kita akan punya identifier yang pertama itu adalah Hello World Application. Kemudian mana lagi? Kita akan punya itu adalah tes Java. Oke, ada lagi untuk identifier? Nggak ada ya? Oke, kemudian untuk keyword berarti kita punya package. Kemudian ada juga public, class, kemudian static, void, main, string, args, system, out, dan println. Oke, kemudian untuk operatornya, oke, di sini untuk operatornya dia tidak ada yang kita gunakan. Nah, untuk literal atau konstanta, nah di sini adalah yang hello
word. Nah, nilainya ini dia tidak akan berubah. Dan untuk punctuation atau delimiter, ini kita akan punya titik koma, kemudian buka kurung kurawal, ada juga tutup kurung kurawal, kurung siku, kemudian ada juga titik, dan ada juga double apostrophe. Oke, di sini berarti ini adalah salah satu contoh untuk kita melakukan analisis leksikal, di mana kita akan men-scan karakter per karakter dan kita ubah dia ke dalam bentuk token-token. Oke, di sini contoh yang lain, misal ini di program Pascal. Nah, berarti untuk identifier ini adalah yang bisa berubah. Kita punya itu adalah latihan dan juga X. Kemudian untuk keyword, ini ada program, kemudian var, kemudian integer, kemudian begin, kemudian juga ada end. Dan untuk operatornya ini ada titik 2 atau titik 2 sama dengan dan juga plus. Kemudian untuk literal atau konstanta, ini kita punyanya adalah 1. Dan untuk punctuation-nya, ini kita punya ada titik koma, ada juga sebenarnya spasi, ada juga enter, dan juga ada titik. Oke, untuk yang di sebelumnya pun, kalau kita mau memasukkan spasi dan enter, itu tidak masalah. Nah, di sini kita akan lihat di mana untuk fungsi scanner sendiri, yang pertama itu adalah melakukan pembacaan kode sumber dengan merunut karakter demi karakter. Kemudian yang kedua itu adalah mengenali besaran leksikalnya. Kemudian akan mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis tokennya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah akan mengirimkan token. Nah, di sini yang kelima, dia akan membuang blank dan komentar di dalam program. Jadi saat kita proses kompilasinya, si spasi, si enter, dan lain sebagainya itu tidak akan kita lanjutkan ke dalam proses parsing. Jadi itu dia akan kita masukkan ke dalam white space dan itu akan kita hilangkan. Oke, kemudian untuk menangani kesalahan dan yang terakhir, beberapa scanner juga biasa memasukkan simbol ke dalam tabel simbol. Oke, kemudian untuk jalannya analisis leksikal sendiri, itu sebenarnya dari sebuah source program, dia akan masuk ke dalam sebuah lexical analyzer, kemudian dia akan ubah menjadi sebuah token, dan masuk ke dalam syntax analyzer. Jika belum semua karakter itu terscan, dia si syntax analyzer akan mengembalikan lagi ke lexical analyzer sampai tokennya selesai. Nah, jika semua tokennya selesai atau karakternya selesai semua di-scan, baru dia akan masuk ke dalam sebuah parsing tree. Oke, mungkin ini aja penjelasan mengenai analisis leksikal. Silahkan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.